Halo semua, kembali lagi di channel Bang Betor Belajar Tutorial. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara scan dokumen dan meresize atau memperkecil ukuran dokumen yang kita scan menggunakan HP Android. Oke, sebelum kita lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe atau yang baru bergabung, langsung saja subscribe channel ini dan juga jangan lupa like, share, dan tekan tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Oke, langsung saja. Mari kita ke topik kita kali ini, yaitu cara scan dokumen dan meresize menggunakan handphone Android. Nah, aplikasi yang kita gunakan ada 3 jenis. Yang pertama, langsung aja kita buka Play Store, lalu kita cari namanya Microsoft ya, Microsoft, lalu kita buka, kita download. Nah, kebetulan saya sudah download. Oke, setelah selesai kita cari lagi aplikasi yang kedua adalah Office Lens ya. Nah, ini kita download. Oke, saya juga sudah download, sudah selesai. Baru yang ketiga adalah Adobe Photoshop. Adobe Photoshop. Nah, Adobe Photoshop kita download. Nah, saya sudah download. Nah, itu adalah 3 aplikasi yang kita gunakan dalam men-scan dan juga meresize ataupun mengubah ukuran dokumen yang sudah kita scan. Nah, yang pertama adalah yang harus kita lakukan adalah kita membuka aplikasi Office Lens. Nah, ini fungsinya adalah untuk men-scan. Ini kelebihan daripada Office Lens ini adalah selain daripada gratis, dia hasil scan-nya sangat presisi. Nah, sebagai contoh seperti ini. Nah, bisa teman-teman perhatikan ada kotak warna orange yang berkedip-kedip. Nah, jika sudah pas dia seperti ini, berarti dia sudah presisi. Baru kita tekan tombol shutter pada handphone teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, baru konfirmasi. Nah, bisa kita lihat teman-teman bahwa hasil scan-nya sangat presisi dan hasilnya sungguh sangat bagus, tidak kalah dengan hasil scan menggunakan alat scanner yang ada di fotokopi atau percetakan tangan teman-teman. Nah, setelah itu kita tekan tombol selesai. Oke. Nah, baru kita simpan. Oke. Nah, yang kedua adalah untuk yang tahap kedua, kita kembali, kita bisa lihat hasilnya di galeri. Nah, saya menggunakan handphone Samsung, dia nanti ada di folder Office Lens. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, ini adalah file asli daripada hasil scan Office Lens, teman-teman. Nah, kalau kita lihat file asli daripada Office Lens itu, bisa kita lihat ukurannya berapa. Bisa kita klik rincian daripada dokumen yang baru kita scan. Nah, maaf teman-teman, tadi videonya terputus, saya tidak tahu. Teman-teman, kita lanjutkan. Dimana ini adalah hasil daripada scan dokumen yang sudah kita scan menggunakan Office Lens. Nah, di sini bisa kita perhatikan ukuran ataupun rincian daripada dokumen yang sudah kita scan. Kita klik rincian.
Di sini ukurannya adalah sebesar 762 kilobyte. Nah, mungkin teman-teman membutuhkan file ataupun dokumen yang sudah teman-teman scan itu, kita buatlah contohnya sebesar 500 kilobyte. Itu adalah sebenarnya ukuran standar yang dimana supaya hasil ataupun kualitas gambar yang kita scan itu hasilnya tidak buram ataupun pecah. Walaupun ada beberapa web yang dimana mereka mengharuskan mengupload dokumen itu maksimal 100 kilobyte. Kalau seandainya dokumen yang kita upload itu cuma satu lembar, bolehlah 100 kilobyte. Tapi seandainya itu lebih dari satu lembar, bisa itu 2, 3 ataupun 4 lembar, itu sangat mengkhawatirkan ataupun itu tidak maksimal ataupun hasilnya pecah ataupun buram. Nah, di sini saya akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara meresize dokumen ini ke ukuran yang lebih kecil ataupun ke ukuran yang kita inginkan. Nah, dalam hal ini kita butuhkan ukuran dokumen ini maksimal 500 kilobyte ataupun di bawahnya. Nah, teman-teman boleh ikutin. Kita buka aplikasi Photoshop yang sudah kita download tadi, Photoshop. Oke. Nah, ini adalah hasil daripada scan menggunakan Office Lens tadi. Nah, kita klik fotonya. Oke, baru kita tekan menu berikutnya. Di sini saya mau jelaskan pada teman-teman ada dua opsi dalam meresize ukuran dokumen yang sudah kita scan. Yang pertama adalah bisa kita klik titik 3 sebelah kanan atas. Nah, di sini ada menu pilihan kualitas JPG ukuran tanda air atau jadikan persegi. Nah, yang kita butuhkan adalah kualitas sama dan dua ukuran. Nah, yang pertama kita tentukan dulu kualitas JPG. Nah, karena dokumen yang kita resize itu ataupun kita yang mau kita perkecil itu tidak begitu jauh ataupun hanya yang tadi 700, yang kita butuhkan adalah 500 ataupun 400, jadi dia hanya butuh kita kurangin itu sekitar 200 ataupun 300 kilobyte. Nah, dalam hal ini kita bisa pilih kualitasnya itu di posisi kualitas tinggi. Nah, jika kita pilih kualitas sedang, dia akan memperkecil lebih kecil lagi dengan kondisi dimana hasil scan-nya pasti lebih tidak begitu jelas ataupun dia hasilnya akan lebih buram seperti itu. Nah, karena ini dokumennya cuma satu dan ukuran yang kita butuhkan itu tidak jauh daripada ukuran aslinya, bisa kita pilih kualitas JPG-nya tinggi. Nah, klik selesai, kita klik selesai. Baru yang kedua kita pilih ubah ukuran. Nah, di sini ada beberapa opsi yang kita bisa pilih. File asli ukuran 428 x 200 pixel, ukuran 10 71 x 1500 pixel, atau 571 x 800 pixel, atau juga bisa kita custom sendiri. Kita bisa tentukan berapa ukuran yang kita inginkan atau yang kita butuhkan.
Nah, kita kasih contoh untuk saat ini kita pilih ukuran yang sedang saja, yaitu 1071 kali 1500 pixel. Nah, baru kita klik selesai. Setelah itu teman-teman, setelah selesai kita mengubah ukurannya, bahkan mengubah kualitasnya, baru kita klik simpan ke galeri. Nah, foto Anda telah disimpan ke galeri. Baru kita kembali ke galeri. Kita ke galeri, kita menuju ke folder Photoshop Express. Nah, pada umumnya dia telah membentuk folder tersendiri jika kita sudah melakukan penyimpanan di aplikasi Photoshop Express, maka dia akan membuat folder sendiri, yaitu Photoshop Express. Nah, di sini bisa kita lihat di gambar pertama, ini adalah hasil daripada resize ataupun hasil daripada kita sudah mengubah ukuran file tersebut. Kita bisa lihat ukuran setelah ukurannya telah kita kompres ataupun telah kita ubah ukurannya. Bisa kita lihat rincian. Nah, ukurannya sudah menjadi 266 yang tadinya 700. Ada sekitar 60 atau 70% ukurannya sudah diperkecil. Nah, ini otomatis jika seandainya dokumen ini kita upload ke situs ataupun ke platform yang teman-teman butuhkan, pasti berhasil, pasti diterima, filenya pasti diterima. Apalagi tadi mungkin ukurannya itu maksimal 500, nah yang kita berikan itu 266, sudah otomatis diterima, pasti berhasil. Nah, sampai di sini untuk dalam pengerjaan scan, pengubahan ukuran sudah selesai. Nah, pada umumnya dokumen yang kita butuhkan itu, yang harus kita upload itu biasanya ada dua pilihan. Yang pertama itu dalam bentuk file JPG ataupun PDF. Nah, yang mana yang dibutuhkan? Nah, jika seandainya file yang dibutuhkan itu adalah file JPG, nah untuk tahap pertama ini kita sudah bisa upload, karena file yang tahap pertama yang sudah kita lakukan itu dalam bentuk JPG. Nah, bagaimana jika file yang dibutuhkan itu, yang ditentukan itu adalah file PDF? Nah, otomatis file ini tidak bisa kita upload karena yang dibutuhkan itu adalah file PDF. Nah, bagaimana cara kita untuk mengubah dokumen ini ke file PDF? Nah, dalam hal ini kita butuhkan aplikasi yang ketiga tadi, yaitu Office, Microsoft Office. Nah, ini dia Office. Di sini bisa saya jelaskan kepada teman-teman di mana aplikasi Office ini sangat bermanfaat. Kenapa saya bilang sangat bermanfaat? Di mana dalam satu aplikasi ini dia telah merangkum 4 fungsi. Nah, di mana fungsi yang pertama itu dia bisa membuka dokumen Word, file Word, Excel, PowerPoint maupun PDF. Nah, dalam satu file itu dia bisa melakukan pekerjaan atau membuka 4 file sekaligus. Kita tidak perlu download aplikasi membuka PDF ataupun aplikasi membuka PowerPoint ataupun kita membuka aplikasi Word dan Excel juga. Dalam satu file ini memanfaatkan semua fitur-fitur yang telah disediakan dan juga gratis, teman-teman. Nah, kembali kita pada topik di mana
file yang kita butuhkan adalah dalam berbentuk extension atau file jenis PDF. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita pilih, kita masuk ke menu beranda, lalu kita tindakan. Nah, di tindakan ini ada beberapa opsi yang bisa kita pilih. Ada transfer file, bagikan ke sekitar, gambar ke teks, gambar tabel, tanda tangan di PDF, pindahin menjadi PDF, gambar ke PDF, dokumen ke PDF. Nah, ini pindah ini biasanya bisa kita gunakan melalui menggunakan Office ini, bisa kita gunakan langsung men-scan. Nah, tadi kenapa kita menggunakan Office Lens, di mana Office Lens itu fiturnya lebih lengkap, di mana ukuran daripada kamera kita itu bisa kita atur. Tetapi kalau menggunakan aplikasi di Office ini, dia pengaturannya sudah default, teman-teman. Nah, makanya dari tadi saya menggunakan Office Lens. Nah, baik, oke, kita untuk mengubah gambar tadi ke PDF itu kita tinggal mengklik menu gambar ke PDF. Nah, gambar PDF. Nah, di sini langsung kita menuju ke foto-foto, di mana foto-foto terakhir kita scan, dia akan muncul di sini, teman-teman, ataupun hasil kamera kita. Nah, di mana foto yang sudah kita scan dan juga sudah kita resize di sini akan terlihat, yang dimana gambar kedua ini adalah gambar asli yang belum kita resize, yang dimana ukurannya masih ukuran aslinya tadi, dan itu kita tidak butuh, karena yang kita butuhkan adalah dokumen yang sudah di resize. Nah, makanya kita pilih dokumen yang sudah kita resize, itu dokumen pertama, baru kita klik tanda panah di bawah ini. Nah, baru kita tekan selesai. Jika seandainya kita tidak mau mengotak-ngatiknya ataupun mengeditnya kembali, karena di sini bisa kita edit, kita bisa tambahin kata-kata atau mengcrop atau membuat sesuai yang kita inginkan. Nah, dalam hal ini kita tidak butuh opsi-opsi tersebut, baru kita tekan selesai. Nah, di sini bisa kita buat namanya, kita ganti namanya, kita buat doc1, ganti nama, oke, baru kita simpan sebagai. Nah, di sini kita bisa pilih kemana kita simpan dokumen tersebut. Di sini bisa kita pilih tanda panah kembali ini. Terus, oke, di sini ada pilihan, teman-teman, simpan sebagai. Nah, bisa kita pilih simpan ke perangkat ataupun ke iCloud ataupun ke penyimpanan ke OneDrive kita. Dalam hal ini kita hanya perlu di perangkat kita pilih perangkat. Nah, di sini bisa kita pilih ke dokumen, download, penyimpanan atau kartu SD. Nah, saya contohkan aja di dokumen. Oke, simpan. Nah, selesai. Nah, kita bisa lihat hasilnya di file saya. Tadi di mana kita simpan itulah di dokumen. Dokumen itu biasanya defaultnya itu tersimpan di penyimpanan internal. Baru kita pilih dokumen. Kita pilih dokumen 1. Kita buka Office. Nah, gimana teman-teman? Sudah selesai kan? Dokumennya sudah selesai, sudah menjadi file dokumen dalam versi PDF. Nah, jika sudah dokumennya sudah menjadi PDF, otomatis teman-teman sudah bisa upload. Nah, untuk tahap berikutnya, bagaimana kalau dokumen tersebut lebih daripada 1 lembar ataupun 2-3 lembar. Nah,
untuk kasus seperti itu kita bisa gunakan kembali, kita buka Office, aplikasi Office-nya, kita kembali ke menu gambar ke PDF. Nah, di sini kita bisa pilih, kita anggaplah ini sudah 2 dokumen, karena proses scan-nya kan seperti tahap awal tadi cukup mudah, tinggal kita menggunakan Office Lens, scan, mau berapa lembar kita scan, simpan. Nah, di sini ada 2 dokumen, kita tinggal pilih 1, 2. Nah, ini sudah 2 lembar, baru kita pilih tombol tanda panahnya, baru kita tekan selesai. Nah, baru kita buat namanya, kita ganti namanya menjadi contohnya dokumen 2, ganti nama, baru kita simpan sebagai. Nah, ini karena kita tadi sudah menyimpan ke folder dokumen, karena kita sudah pernah melakukan penyimpanan, dia akan otomatis ke dokumen juga. Nah, jika teman-teman menginginkan ke tempat penyimpanan lain, boleh menekan panah kembali ini. Nah, kita contohkan kita simpan di dokumen saja teman-teman, baru kita pilih simpan, selesai. Nah, baru kita buka folder kita tadi, file saya di penyimpanan internal, dokumen 2, Office. Nah, teman-teman bisa perhatikan ini sudah menjadi 2 lembar. Nah, jika teman-teman sudah selesai dengan ini, teman-teman sudah bisa upload ke kemana teman-teman butuhkan. Nah, bagaimana teman-teman coba mudah bukan? Hanya dengan bermodalkan HP Android, yang dimana sudah pasti kita sudah mempunyai handphone Android yang selalu kita gunakan setiap saat. Nah, dengan situasi kita saat ini, dimana kita harus bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah juga dari rumah, tentu kita membutuhkan teknologi, yang dimana zaman yang kita hidupi saat ini adalah zaman teknologi, dimana segala sesuatu yang kita lakukan itu tidak terlepas daripada teknologi ataupun digital, ataupun ya bisa kita bilang semua serba online. Nah, dengan memanfaatkan handphone yang ada di genggaman kita menggunakannya dengan sebijak mungkin, seperti yang sudah saya paparkan tadi, kita hanya butuh 3 aplikasi ini, semua pekerjaan teman-teman ataupun yang teman-teman butuhkan dalam melakukan scan dokumen sudah terselesaikan, tidak ada masalah lagi. Nah, baiklah teman-teman, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan juga share. Bila teman-teman ada pertanyaan, saran, ataupun request, silahkan tulis di kolom komentar bawah ya teman. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan, sukses bagi kita semua. Terima kasih.